Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas perancangan teknik 2, yaitu perancangan alat pemarut sagu, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri atas nama Nur Asni, yang kedua Nur Asya, dan yang ketiga Amperiani. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai mesin pemarut sagu. Mesin pemarut sagu merupakan alat yang digunakan untuk pengolahan sagu, di mana mesin pemarut sagu yang umum digunakan oleh petani yaitu mesin yang bersifat statis atau berukuran besar, di mana mesin ini dianggap menyulitkan petani dalam proses pengangkatan dan proses memindahkan, serta memerlukan ruangan yang besar untuk penyimpanan serta pengoperasiannya. Selanjutnya, mesin pemarut sagu ini dianggap kurang memperhatikan faktor keamanan pangan, di mana bagian mata parutnya terbuat dari besi yang mudah berkarat, serta menggunakan BBM sebagai energi penggerak. Adapun solusi yang kami tawarkan, yaitu petani dapat mengolah hasil panennya dengan efisien, salah satunya dengan menggunakan alat pemarut sagu yang berbentuk seperti tongkat, di mana mesin pemarut sagu ini bersifat discharge, serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM dalam meminimalisir penggunaan BBM-nya, serta memberikan pilihan alat penggerak berupa motor listrik DC sebagai penggerak yang fungsinya sama dengan motor bakar atau diesel. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan yang ingin kami capai yaitu menghasilkan alat pemarut sagu portable. Yang kedua, memudahkan petani dalam proses pemarutan sagu, dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan petani terhadap BBM. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu terdiri atas alat dan bahan. Alat yang digunakan itu terdiri atas mesin las, obeng, dan tang, sedangkan bahan yang digunakan terdiri atas motor DC, catu daya aki, kopling, gearbox, mata parut, saklar untuk on-off, kabel, baut, mur, baut skrup, handle atau pegangan. Selanjutnya, kriteria desain yang ingin kami buat yaitu mesin yang dirancang merupakan mesin pemarut sagu discharge portable. Alat ini dikendalikan oleh user, memiliki poros yang terbuat dari baja dengan panjang 1,5 meter, dengan sumber energi listrik DC atau catu daya, sehingga dapat meminimalisir penggunaan BBM, serta dalam proses pengoperasiannya tidak menghasilkan gas buangan, seperti pada motor bakar. Gearbox yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, kopling yang mengatur putaran poros, dan mata parut yang terbuat dari stainless dengan diameter 20 cm dan panjang 20 cm, di mana bahan yang digunakan ini dianggap tidak mempengaruhi kualitas pati sagu yang dihasilkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Asya. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rancangan fungsional dan yang kedua rancangan struktural. Next. Motor DC atau catu daya aki sebagai sumber tenaga yang bergabung dengan gearbox dihidupkan dengan cara menekankan tombol start pada motor, maka menghasilkan putaran. Kopling mengatur transfer dan kontrol momentum atau torsil dari gearbox ke poros, sehingga poros dapat berputar dan mata parut pun ikut berputar. Next.
Rancangan struktural. Mesin pemarut dan komponen pembentuknya memiliki beberapa komponen yang penting di dalamnya. Yang pertama itu ada catu daya aki, yang kedua itu gearbox, yang ketiga itu kopling, dan yang keempat adalah mata parut. Next. Alat ini dibuat terdiri dari catu daya aki sebagai sumber tenaga energi dengan luas 11,3 dikali 7 cm, gearbox dengan panjang 14,7 cm dan berdiameter 6 cm, kopling dengan berdiameter 6 cm dan tebal 2 cm, pegangan alat dengan berdiameter 10 cm dan tebal 2 cm, poros parut dengan panjang 20 cm, berdiameter 20 cm serta panjang untuk masing-masing mata parut 1,5 cm. Berikut adalah gambaran tampakan pada alat yang telah kami rancang. Dapat kita lihat ada tampak atas, tampak bawah, dan tampak samping. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amperiani. Kepadanya disilakan. Masih mute Ki Ampe. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu prinsip kerja alat. Prinsip kerja alat itu dapat dilakukan dengan menekan tombol power pada catu daya aki. Maka akan menghasilkan tenaga. Kemudian, gearbox akan mengubah tenaga tersebut menjadi sebuah putaran. Putaran yang dihasilkan tersebut akan diatur oleh kopling dan mentransmisikan putaran ke poros yang akan mengakibatkan mata parut ikut berputar. Mata parut yang berputar tersebut ketika diarahkan ke empelur, maka batang sagu akan memarut empelur tersebut. Bagian empelur batang yang diparut akan membentuk lubang. Empelur batang sagu yang telah diparut dikumpulkan lalu disimpan ke dalam wadah. Next. Prosedur pengujian itu ada dua, yaitu uji fungsional dan uji kinerja. Next. Uji fungsional yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah setiap bagian alat dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Pengujian ini dilakukan setelah alat pemarut sagu telah selesai proses pembuatannya. Bila semua komponen berfungsi dengan baik dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dilakukan uji kinerja. Namun apabila sebaliknya, maka hasil rancangan tersebut akan dilakukan modifikasi. Next. Uji kinerja. Uji kinerja setelah empelur sagu diparut dan dimasukkan ke dalam kantong yang terpisah, kemudian ditimbang untuk menghitung kapasitas efektif, kehilangan hasil parutan, dan efisiensi pemarutan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.